Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Divya Agni Devi dengan NPM 18312312551550101, mahasiswi dari Universitas Nasional, Program Studi Ilmu Administrasi Publik tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Efektivitas Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa pada masa COVID-19, studi pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Dalam proposal skripsi saya terdapat 3 bab. Bab yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. Dan bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Masuk pada bab 1, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada dasarnya, pelayanan publik merupakan aspek penting yang merupakan perhatian utama pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut menguraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman dan dibarengi pula dengan pandemi COVID-19, pelayanan publik lebih dituntut untuk menciptakan inovasi baru, berawal dari kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah dalam pencegahan penularan virus COVID-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tahun 2020 yang mengharuskan pelayanan publik untuk mengurangi kegiatan tatap muka di masa pandemi. Dengan hal itu, BPJS Kesehatan mencanangkan sebuah inovasi berupa kanal pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Kemudian, terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temui di kolom komentar pada laman Facebook serta ulasan Google BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan sebagai berikut. Yang pertama, operator Pandawa kurang responsif, yang dimana tidak adanya respon dari operator Pandawa perihal pesan laporan yang telah mereka ajukan ke WhatsApp Pandawa. Yang kedua, terbatasnya kapasitas layanan, sehingga layanan ditutup sementara dan harus menunggu sekitar 1 jam. Dan yang terakhir, operator Pandawa kurang memberikan solusi terkait masalah yang diajukan, yang dimana operator Pandawa dengan langsung mengakhiri percakapan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa pada masa pandemi COVID-19 di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa pada masa COVID-19 di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama. Kemudian, manfaat praktis. Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai rekomendasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan sebagai bahan evaluasi dan acuan agar pelayanan administrasi pada BPJS Kesehatan dapat lebih baik lagi. Selanjutnya masuk pada bab 2, tinjauan pustaka.
Untuk penelitian terdahulu, peneliti mengambil 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Asri Buding dan Sri Nursila dengan judul penelitian Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WhatsApp atau Pak Tua dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tahun penelitian yaitu 2020, dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa program Patua dalam penerbitan KIA di Dukcapil Kabupaten Magetan sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari sebelum adanya program Patua sebanyak 1.961 buah, sedangkan setelah dilaksanakannya program Patua sebanyak 82.575 buah. Yang kedua, penelitian dari Wike Santika Dewi dan Herwan Parwianto dengan judul penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi Kasus pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Tahun penelitian 2021 dengan hasil penelitian Inovasi Lempeng Gapit mempermudah masyarakat untuk memperoleh akta kematian dan dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pemberian pelayanan bidang administrasi kependudukan. Dan yang terakhir, penelitian dari Yuyun Siti Hoiriyah, Rosiana Nurwa Indah, dan Farah Rukayah dengan judul penelitian pemanfaatan layanan WhatsApp Gateway sebagai sistem notifikasi pinjaman atau Sinopi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan pada tahun penelitian 2021 yang menyebutkan hasilnya yaitu layanan ini dapat meminimalisir keterlambatan pengembalian buku sebanyak 20 eksemplar per harinya. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, efektivitas dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Dalam mengukur efektivitas, peneliti menggunakan teori dari Gibson. Terdapat 7 indikator, yaitu yang pertama produktivitas, kedua kualitas, ketiga efisiensi, yang keempat fleksibilitas, kelima kepuasan, 6 keunggulan, dan yang ketujuh pengembangan. Yang kedua, pelayanan publik. Sinambela mengungkapkan bahwa pelayanan publik ialah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Yang terakhir, ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa, yaitu merupakan inovasi layanan administrasi kepesertaan yang dicetuskan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan yang biasa didapatkan di kantor cabang, kini dapat diakses hanya melalui aplikasi WhatsApp yang dapat dilakukan di mana saja dengan kurun waktu yang singkat. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, tuntutan pandemi COVID-19 untuk menciptakan inovasi pelayanan. Yang kedua, kebijakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk mengurangi kegiatan pelayanan secara tatap muka. Yang ketiga, operator Pandawa kurang responsif. Yang keempat, terbatasnya kapasitas layanan Pandawa. Dan yang terakhir, operator Pandawa kurang memberikan solusi terkait permasalahan peserta JKN KIS. Selanjutnya, tujuan dari objek yang diteliti, yaitu tujuan dari Pandawa. Memudahkan peserta JKN KIS untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang dapat dilakukan di mana saja pada masa pandemi COVID-19, hanya dengan memanfaatkan smartphone tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Untuk mengukur efektivitas Pandawa, peneliti menggunakan teori dari Gibson. Terdapat 7 indikator. Yang pertama, produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan. Yang kemudian selanjutnya merupakan hasil dari pengukuran efektivitas yang dimana
efektivitas pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa pada masa COVID-19, studi pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, hasilnya dapat berupa efektif ataupun tidak efektif. Selanjutnya masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena permasalahan penelitian ini berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Untuk penentuan informan, peneliti menggunakan 4 informan. Yang pertama, kepala cabang, kedua, kepala bidang kepesertaan dan pelayanan peserta, yang ketiga, operator Pandawa, dan yang keempat, peserta JKN-KIS yang menggunakan Pandawa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung disertai dengan pencatatan terhadap objek penelitian di lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara, proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Dan yang ketiga, dokumentasi, sebagai pengambilan data sesuai dokumen tertulis maupun elektronik yang digunakan sebagai pendukung. Selanjutnya, sumber data. Terdapat 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui observasi lapangan secara langsung yang ditujukan kepada proses pelayanan Pandawa. Sedangkan data sekunder, data yang dijadikan bahan pendukung dalam penulisan serta penelitian. Data ini diperoleh melalui BPJS Kesehatan dan jurnal serta lainnya. Untuk teknik pengolahan data, menggunakan teknik triangulasi data. Di sini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Kemudian, untuk analisis data, terdapat 3 proses. Yang pertama, reduksi data, yaitu merangkum data yang telah diperoleh dari lapangan. Yang kedua, penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang berupa narasi. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Kemudian untuk lokasi penelitian ini di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, nomor 17 RT 8 RW 9, Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk jadwal penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan selesai. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa pada masa COVID-19 studi pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.